Godzilla membantai dewa-dewi Yunani. Waduh, kenapa tuh? Jadi ada yang komen di video sebelumnya untuk ngebahas tentang Godzilla. Apakah ada keterkaitannya dengan mitologi atau apapun itu? Nah, aku udah berselancar ke sana kemari di Google dan aku menemukan ada satu adaptasi cerita yang menceritakan Godzilla di Yunani. Sebenarnya itu ada satu lagi di Jepang yang mana Godzilla itu melawan Yamata no Orochi, yaitu salah satu monster di mitologi Jepang lah. Godzilla atau Gojira versi nama Jepangnya itu pada awalnya adalah sosok monster di sebuah film yang rilis pada tahun 1954. Disutradarai dan ditulis oleh Honda Ishiro, kemudian diproduksi dan didistribusikan oleh studio Toho. Godzilla ini telah menjadi ikonik pop culture-nya Jepang dan telah memicu serentetan film monster-monster raksasa. Nah, berdasarkan proses penciptaan karakter Godzilla ini, makhluk tersebut terinspirasi dari Redosaurus, dinosaurus fiksi dari The Beast from 20,000 Fathoms. Dirancang sebagai monster reptil amfibi yang berdiri tegak, kaki tangan yang tebal dan berotot, ekor yang panjang, dan biasanya ada 3 baris kayak plat-plat tulang gitu, dari punggung sampai ujung ekornya. Dalam pembuatan kostumnya di film pertamanya Godzilla ini, mereka meredam karet mentah semalaman sehingga itu membuatnya menjadi lunak. Terus nanti itu dicampur dengan tanah liat, dengan adonan jelly, dan juga gipsum. Dan beratnya itu sampai sekitaran 100 kg cuy. Nah, untuk namanya sendiri, katanya itu diambil dari nama ejekan salah satu karyawan di studio tersebut, di studio Toho, yaitu Gojira. Nah, Gojira ini diambil dari 2 kata, yaitu Gorira, yang artinya adalah gorila, dan juga Kujira, yang artinya adalah paus. Nah, kenapa sih karyawan Toho ini dipanggil dengan nama Gojira? Itu karena penampilannya itu mirip dengan gorila. Dan dia juga sangat suka dengan daging ikan paus, makanya dia dipanggil dengan Gojira. Nah, kemudian sebelum Toho menjual film tersebut ke Amerika Serikat, mereka agak bingung dengan terjemahan bahasa Inggris dari Gojira ini. Nah, di situ kemudian ada 3 kemungkinan terjemahan yang ditawarkan, yaitu Gojira, Godzilla, dan Godilla. Nah, Iwai Mori yang pada saat itu sedang menjabat sebagai kepala divisi produksi Toho, secara pribadi memilih nama Godilla karena dia suka dengan kata God yang ada di nama tersebut. Yang mana kalau kita translate, God itu adalah dewa. Namun setelah berkonsultasi dengan orang asing, Mori pun menyarankan untuk menambahkan huruf Z setelah kata God dan jadilah nama Godzilla. Gitu, brother. Nah, di dalam konteks filmnya ya, Godzilla ini merupakan sejenis reptil prasejarah gitu cuy, yang tertidur jauh di kedalaman laut selama jutaan tahun. Sampai pada akhirnya terjadi uji coba bom hidrogen yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat, sehingga itu mengganggu dan memicu Godzilla muncul ke permukaan. Seakan membalas dendam, Godzilla ini menghancurkan kapal yang dia temui di permukaan laut tersebut. Setelah itu dia menghancurkan daratan yang dia lewati dan kemudian dia kembali ke laut lagi. Godzilla ini memiliki ketahanan tubuh yang kuat. Dia nggak mempan kalau diserang menggunakan senjata konvensional, diberi sengatan listrik pun juga nggak mempan. Sampai pada akhirnya ada seorang ilmuwan yang menciptakan senjata berbahaya, yaitu Destroyer Oksigen, yang mana Godzilla ini akan dibuat tidak bisa bernapas, dan tubuhnya dia ini akan terurai hingga menyisakan tulang belulangnya aja. Cuman di dalam proses penyerangannya, ilmuwan sekaligus pencipta senjata ini ikutan bunuh diri untuk memastikan bahwa Godzilla tersebut memang benar-benar kena impact dari senjata tersebut. Jadi ya bisa dibilang ilmuwan tersebut mengorbankan dirinya gitulah cuy. Dan salah satu ilmuwan yang lain yang meneliti Godzilla ini, dia berpendapat bahwa mungkin Godzilla yang mereka lawan ini bukanlah Godzilla yang terakhir. Mungkin akan ada beberapa Godzilla lain yang masih tertidur di bawah sana. Godzilla ini adalah perwujudan nyata akan ketakutan Jepang terhadap senjata nuklir setelah pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki. Selain itu, pada awal tahun 1954, awak kapal nelayan Jepang menderita penyakit radiasi setelah terkena dampak dari uji coba bom nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, kejadian tersebut itu langsung disinggung oleh Godzilla dengan perahu nelayan yang menjadi sasaran pertama dari monster tersebut. Nah, itulah tadi sekilas tentang asal-usul dari Godzilla. Dan memang aku bisa bilang bahwa Godzilla ini
tidak didasarkan pada legenda ataupun mitologi manapun, tapi dibangun atau dibentuk dalam waktu beberapa bulan melalui banyak pengulangan sampai dikenal di seluruh dunia. Nah, kemudian cerita Godzilla versus Dewa-Dewi Yunani itu di mana, Bang? Nah, cerita itu adalah adaptasi komik yang ditulis oleh Chris Mowry dan Khalil Schweitzer dalam karyanya yang berjudul Godzilla Rage Across Time. Isu kedua. Di komik ini isunya itu ada 5, dan yang berkaitan dengan Yunani itu adalah isu yang kedua. Dan di tiap isu penulisnya itu beda-beda, coy. Dalam ceritanya kondisi para dewa-dewi Yunani itu sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak bagus gitulah, coy. Karena umat manusia pada masa itu tidak lagi atau banyak banget yang tidak menyembah para dewa. Mereka udah gak pernah lagi berdoa, memohon petunjuk, meminta perlindungan kepada para The Olympians ini. Dan dalam sebuah peperangan itu kan biasanya para prajurit itu berdoa kepada Dewa Ares, sang dewa perang. Nah, tapi akhir-akhir ini ketika mereka berperang, mereka tidak melakukan hal tersebut. Sampai-sampai Dewa Ares pun bingung. Biasanya mereka meminta kemenangan atau minta doa untuk menang kepada Ares. Tapi ini kok nggak ada gitu, cuy. Begitu juga dengan Dewi Aphrodite, Dewi Hera, Dewa Zeus, dan lain-lain. Cuman Zeus di sini merasa sombong. Dan dia tidak mengakui bahwa sumber kekuatan dari para dewa itu berasal dari umatnya. Seberapa banyak yang menyembah mereka dengan tulus. Nah, Zeus ini merasa kalau kekuatannya itu ya berasal dari dirinya sendiri, bukan dari manusia. Manusia yang sebenarnya membutuhkan para dewa, bukan sebaliknya, bukan timbal balik. Nah, itulah gambaran mengenai kondisi Yunani pada saat itu. Nah, baru suatu ketika pada saat ada umat manusia yang sedang berperang di lautan, muncul sosok monster yang kita sebut dengan Godzilla dari kedalaman laut. Dan dia menghancurkan seluruh kapal perang yang ada di sekitarnya tersebut. Nah, kemudian secara kebetulan Dewa Hermes melihat hal tersebut. Dia kemudian berlari dengan sangat cepat menuju Gunung Olympus untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Tapi Zeus hanya tertawa melihat hal tersebut. Dia kayak ngerasa puas gitu. Manusia kena ganjarannya karena nggak menyembah para dewa lagi. Dan Zeus ini terlihat kalau dia tidak mau melindungi manusia. Udah dibujuk-bujuk sama Dewi Aphrodite, Dewi Hera, tapi Zeus nggak mau, cuy. Dan akhirnya dengan cekcok seperti itu, Dewa Poseidon pun berinisiatif untuk menghentikan Godzilla itu sendirian. Karena kan juga laut itu adalah wilayah kekuasaannya Poseidon. Jadi ya wajar aja kalau Poseidon lah yang berinisiatif untuk menghentikannya. Nah, singkat cerita, ketika Dewa Poseidon sampai di sana, dia benar-benar melihat bahwa banyak kapal-kapal manusia yang telah hancur. Di situ Dewa Poseidon bingung karena hancurnya kapal-kapal ini tidak seperti perbuatan manusia. Ini lebih ke seperti perbuatan monster. Dan pada saat Dewa Poseidon itu sedang berpikir apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Godzilla muncul lagi dari kedalaman laut tepat di belakang Poseidon. Mereka pun akhirnya bertarung dan endingnya itu Poseidon kalah, coy. Cuman di komiknya ini memang kematian Poseidon itu tidak ditunjukkan, coy. Bisa dibilang kematian Poseidon itu off-screen gitulah. Cuman kenapa aku bilang Poseidon telah mati? Karena bisa kita lihat dari kekacauan yang ditimbulkan. Lautan itu menjadi nggak stabil. Lautan itu menjadi terguncang. Sehingga menghasilkan tsunami dan banjir di mana-mana. Dan ombak laut tersebut juga itu menghanyutkan Godzilla sampai ke kaki Gunung Olympus. Sampai ke rumahnya para dewa. Nah, melihat hal ini, para dewa pun beranggapan bahwa Poseidon telah dihabisi oleh Godzilla. Nah, Dewa Ares yang melihat Godzilla tersebut langsung turun dari atas Gunung Olympus menuju ke bawah untuk menyerang monster tersebut. Namun sayang, di dalam pertempuran tersebut Dewa Ares kalah akibat dia terkena serangan Atomic Breath dari Godzilla. Jadinya setelah melihat kematian Dewa Ares, Zeus di sini merasa tertekan, coy. Dia kemudian mensummon monster Hydra. Buat yang belum tahu, monster Hydra itu monster yang ada di dalam ceritanya Hercules, coy. Yang mana setiap kali kepala Hydra ini dipenggal, akan muncul 2 kepala baru dari luka penggalannya tersebut. Nah, Godzilla sama Hydra ini akhirnya bertarung. Berulang kali Godzilla menghancurkan kepalanya Hydra. Digigit, diputuskan, dikasih atomic breath. Tapi tetap aja Hydra itu akan selalu bangkit. Dan setiap kali dia bangkit, kepalanya akan semakin banyak. Sedangkan Dewa Zeus itu membantu Hydra dari atas Gunung Olympus. Zeus itu kayak menyambar-nyambarkan petirnya gitu, coy.
Cuman pertarungan sengit antara Godzilla versus Hydra ini itu menimbulkan kekacauan yang luar biasa di sekitarnya. Sampai-sampai akibat dari pertarungan mereka itu menghancurkan rumah para dewa. Atau bisa dibilang menghancurkan gunung Olympus cuy. Dan dampak dari pertarungan itu juga menyebabkan banyak kematian para dewa-dewi Yunani. Sehingga hanya tersisa Zeus doang. Pertarungan 1 versus 1 antara Godzilla dan Zeus pun terjadi cuy. Zeus yang murka menyerang dengan petirnya. Dan juga menghantamkan pukulan kerasnya. Cuman Godzilla cukup tangguh, dia mampu melawan sampai dewa Zeus itu sempat diinjak-injak juga sama Godzilla. Dan akhirnya Zeus mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan monster tersebut. Dan untungnya Godzilla itu tewas di tangannya Zeus. Cuman sekarang itu Zeus menjadi sangat lemah coy, karena dia udah menghabiskan seluruh kekuatannya. Otot-ototnya itu juga udah hilang. Jadi Zeus ini sekarang hanyalah seorang kakek-kakek biasa coy, yang tidak punya kekuatan lagi. Dan dikarenakan rumahnya itu juga udah hancur, Zeus itu berkelana meninggalkan rumahnya, meninggalkan gunung Olympus. Dan dia pun menyadari betapa lemahnya dirinya akibat tidak ada manusia yang menyembahnya lagi. Dia pun menurunkan sifat sombongnya dan memutuskan untuk lebih memahami manusia. Cuman pada saat itu, pas lagi damai-damainya, ada gunung yang meletus. Dan kemudian ceritanya time skip ke zaman modern, di mana para arkeolog itu menemukan fosilnya dewa Zeus cuy, di kota Pompei, Italia. Dilihat dari ekspresinya memang Zeus ini kayak mati seketika cuy, karena di raut wajahnya itu menampilkan ekspresi kaget serta takut. Dan ternyata kenapa Zeus seperti itu dikarenakan letusan gunung api tersebut adalah kemunculan dari Godzilla yang lain. Nah, apakah dari cerita ini dewa-dewi Yunani itu lebih lemah daripada Godzilla? Jawabannya belum tentu. Karena pada saat pertarungan tersebut, itu kondisi para dewa-dewi Yunani itu lagi lemah-lemahnya. Apalagi kalau kita ngomongin Zeus gitu kan. Zeus pas lagi lemah-lemahnya aja dia bisa mengalahkan satu Godzilla. Mungkin kalau Zeus lagi berada di posisi kuatnya, mungkin dia bisa mengalahkan Godzilla dengan mudah. Dan ingat ya coy, cerita ini adalah cerita adaptasi dari Godzilla dan mitologi Yunani. Bukan bagian dari mitologi Yunani, karena Godzilla itu tidak ada di mitologi Yunani tersebut. Jadi itu aja untuk konten kali ini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.